Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Ahad zatullah Ahmad ruhullah Muhammad al-Mahdi khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi. Wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Soto MBNH dimanapun berada panjenengan. Hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia, lebih sadar, ya. Mari kita lanjutkan terus kita bertawaf, ya, setiap saat, ya. Sebagaimana alam ini adalah tidak pernah berhenti adalah bertawaf, ya. Sudah terjadinya Big Bang, sahabat, sampai hari ini adalah alam ini adalah terus bertawaf, ya. Mereka bertasbih kepada Allah. Tasbihnya mereka adalah dengan perbuatan, sahabat. Maka barangkali kalau kita manusia masih tasbihnya dengan ucapan tidak apa-apa. Tetapi pada dasarnya alam ini sudah yusabbihu ma fis samawati wal ar, tasbih. Mereka ngerti ada yang diadakan. Mereka ngerti gerak yang digerakkan. Mereka ngerti adalah wujud yang diwujudkan. Mereka mengerti adalah hidup yang dihidupkan. Tetapi kita manusia justru sebaliknya, nggak sadar ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Maka disinilah akhirnya ada istilah sholat, sholawat kepada kita justru adalah sebenarnya adalah untuk kullu syai'in yarji'u ila asali. Kita segala sesuatu kullu syai'in yarji'u, dikembalikan kepada aslinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara tanajul kita adalah datang, dan secara taroki kita harus pulang tadi semua. Tetapi datang dan pulang adalah dalam arti adalah harus dipahami secara luas, ya. Maka itulah hukum-hukum tauhid harus kita fahami, ya. Kenapa Allah memiliki sifat salabiyah adalah untuk mencabut 10 makulat yang mustahil kepada Allah. Nah, kebanyakan kegagalan kita adalah di sini. Adalah kita mensejajarkan diri kita dengan Allah, ya. Sering kita mengagungkan Allah, kita sering sholat kepada Allah, tetapi pada kenyataannya, sahabat, adalah justru kita belum sujud dan belum ruku kepada Allah. Maka disinilah barangkali pagi hari ini, sahabat, ya, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Marilah kita memahami secara luas tadi semua. Apa makna sholat, laku sholat, dan juga sholawat tadi semua. Sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat dari Irian, dari semua yang insya Allah katanya pagi ini, walaupun perbedaan 2 jam, mereka
setiap lepas sholat subuh adalah ada ngikutin dengan layar ya di Mas Bambang ya semua. Tapi pada dasarnya kita innallaha wasi'un alim. Marilah kita luaskan ilmu Allah. Setiap saat sahabat ya sesungguhnya Allah terus meningkatkan adalah mengenalkan dirinya lewat alam ini semua. Maka itulah ada ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Sanurihim ayatina fil afaq. Dan telah kuperlihatkan ayat-ayatku adalah di alam ini. Inilah Quran yang besar dari semua ya. Nah disinilah barangkali kita juga akan mempelajari sahabat adalah bagaimana kita telanjang tadi semua. Telanjang bahwa kita memang telanjang. Kita ini adalah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Hanya bagian sebagaimana adalah debu-debu kosmik yang ada di alam ini. Nah disinilah pada saat kita merasa penting, merasa mulia, merasa wujud. Disitulah masalah kepada manusia itu sendiri. Dia akan terpontang-panting dengan berbenturan dengan energi alam, energi kecerdasan, energi tanpa batas adalah rizki tanpa batas, rizki ilmu tanpa batas. Maka selalu Allah katakan yahdillahu linurihi mayyasha. Maka kamu akan mendapatkan rizki mayyasha, ilmu mayyasha dari semua. Kalau kita sudah mengerti siapa diri kita, melepaskan diri kita pada orbit Tuhan tadi semua. Ya, terima kasih sahabat. Ya, kalau tidak, maka kita ini adalah menjadikan katak-katak dalam tempurung yang merasa wujud, akhirnya sombong, akhirnya inilah akhirnya. Maka itulah Al-Quran meriwain sahabat. Sebetulnya Al-Quran itu adalah meriwain, ya, merimain, mengingatkan kembali tentang hari-hari itu. Maka itulah diawali dengan suratul Fatihah, diakhiri kembali dengan Qul a'udzu birabbin nas. Adapun di tengahnya adalah isi daripada perjalanan itu sendiri. Nah inilah kalau kita ingin memahami secara luas, apalagi Anda ingin belajar sholat yang sholat. Kenapa sholat itu menggunakan takbir Allahu Akbar. Bagaimana akbarnya Allah? Jangan sampai mengatakan Allahu Akbar tetapi Allahnya adalah masih kerdil dari semua. Siapa yang akbar dari semua? Bagaimana menyadari bahwa Allah itu akbar? Selama dirimu yang ada, maka diri Allah tidak akan pernah akbar. Kamulah yang akbar itu. Maka disinilah mari kita pagi hari ini, karena Allah akan terus menambah pengetahuan kepada manusia. Maka kalau di era-era awal Allah adalah lebih banyak kepada firman-Nya. Tetapi sekarang adalah lebih Allah dohirkan semua firman-Nya. Nah kata Abah, segala apa yang terjadi di dunia ini hari ini. Dari berbagai lembaga keilmuan sesungguhnya sedang membuktikan Al-Quran. Tapi jangan, Al-Quran itu di dalamnya ada Injil, ada Toret, ada Jabur, ada Suhuf 100. Maka sadari. Tetapi nanti kamu harus menyadari sesungguhnya. Walaupun Abah sekarang bicara keluar diri. Abah ingin menggambarkan bagaimana akbarnya Allah. Tetapi sebenar-benarnya kita manusia yang disebut alam sogir adalah inilah juga alam ketuhanan yang inilah remote control yang ada. Inilah pelaku. Tetapi kembali, nah, siapa yang ada? Pada saat Allah tiupkan ruh kepada kita, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Ruhmu itu bukan ruhmu, tapi ruhku. Berarti sadari yang pertama adalah ruh kita adalah Allah tidak punya ruh. Itu diidofatkan bahasanya. Diidofatkan ruh kepada Allah. Saking pentingnya ruh itu. Sampai Allah berfirman adalah
pada saat siapa ya Muhammad adalah jika ada yang bertanya kepadaku tentang ruh, katakan tadi, ruh itu min amri Rabbi. Wa ma utitum ala ilmin adalah wa ma utitum ala ilmin illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah itu. Wawunya adalah wawu atap. Yang diatapkan adalah jumlah. Tapi ingat, Allah itu tidak ada pada jumlah. Maka tadi Allah kepada Allah tidak bisa dikatakan satu. Karena kalau sudah satu berarti ada jumlah. Maka disinilah sahabat, Allah itu harus ditempatkan adalah bukan pada ruang dan waktu, adalah la hududin, la zamanin, adalah wala jihadin, tiada jihad, tiada hudud. Maka inilah segalanya. Allah lah yang meliputi semua jihad. Nah disinilah aku akan menyadari akbarnya Allah. Allah lah yang meliputi semua jihad. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Semuanya diliputi oleh Allah. Dan inilah apalagi kalau kamu sudah ngerti bahwa tubuh kita ada 40 triliun sel. Nah, disitulah kamu mengerti. Betapa dahsyatnya kalau kamu sudah mengerti siapa dirimu. Dan 40 triliun sel itu adalah kosong. Dan alam ini adalah kosong. Nah, tinggal bagaimana kamu selaraskan diri kita dengan sel yang ada dengan kekosongan ini semua. Ya, supaya kamu kosong tapi isi. Inilah Allahu Akbar dalam sholat. Pergerakan dari Baitul Maqdis, Baitul Muharram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidrah Al-Muntaha. Allahu Akbar. Akbar itu, bar itu pada Sidrah Al-Muntaha. Dari Syirun Iblisiyah naik kepada Syirun Muhammadiyah, naik kepada Syirun Ilahiyah. Nanti dalam praktek. Tapi sebelumnya Abah ingin menjelaskan supaya pada saat kita merasakan, supaya kita hilang sombong kita. Karena selama kita sombong, kata Allah dalam Al-Quran, adalah mustahil kembali pada Allah, sama mustahilnya, lebih mustahilnya daripada memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Tadi semua. Dalam hadisnya disusul dari ayat tadi, baginda Nabi bersabda, la yadkhulal jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Nah inilah sahabat, maka pagi hari ini atas permintaan teman-teman Mas Bambang dan teman-temannya di Irian, maka Abah membuat Abah kasih judul adalah laku sholat, sholat dan sholawat. Sekarang banyak orang melakukan laku sholat tapi tidak sholat. Dan Nabi sudah menyampaikan hadis itu. Kata Nabi, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Maksudnya banyak orang yang laku sholat tapi tidak sholat. Tadi semua. Karena as-sholat, tadi kata baginda Nabi juga, as-sholat mi'rajul mu'minin. As-sholat itu adalah tadi. Setelah kamu adalah memahami diri kamu adalah alam sogir. Dan alam ini alam kabir. Sogir dan kabir itu adalah alam kekosongan. Sama. Nah kata Abah, seumpama kue donat, kamu adalah yang melingkarnya, itulah yang keberadaan diri kamu. Nah ini, selama yang lingkarannya ini masih ada, sebenarnya kamu belum bisa sholat. Tadi semua. Karena yang sholat adalah justru yang wujud, yang nyata. Maka inilah kenapa Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau meralat yang pernyataan beliau bahwa orang yang tidak sholat itu harus dibunuh. Kemudian beliau dalam kitab kecilnya menuliskan bahwa sesungguhnya yang dimaksud bukan dibunuh, tetapi adalah dia harus menghilangkan dirinya, membunuh dirinya. Itulah sesungguhnya hakikat sholat adalah menselaraskan nafasmu pada alam ini. Maka kita disebut saudara. Saudara, satu udara. Orang Indonesia, Afrika, Amerika, satu udara. Satu alam kosong. Ya.
Tetapi di dalam ilmu fisika, sahabat, didohirkan ya, baik oleh Newton tentang cahaya. Ya, Newton adalah kegelapan itu tidak ada, yang ada adalah cahaya. Sesungguhnya manusia yang keluar dari orbit itulah kegelapan. Jadi boleh disimpulkan yang tidak bahagia itu karena dia keluar dari orbit. Kalau seandainya Allah berfirman di dalam Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan cahayanya. Matahari dan cahayanya. Allah diumpamakan adalah Samsun dan Rasulnya adalah khobar, mubtadanya adalah cahayanya. Maka kita adalah merupakan pada tubuh kita ini adalah pantulan dari nur af'al Allah pada cahaya itu. Tapi hati-hati, ya, walaupun sekarang materi berasal dari energi dari cahaya dari Tuhan, Allahu nur, tapi Allah itu sebetulnya bukan nur. Tadi semua. Nah, nur Allah itu tidak sama dengan cahaya dohir ini. Ini cahaya kegelapan. Tapi Allah membuat perumpamaan kurang lebih. Maka nurun ala nurin, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Karena memang semuanya ini adalah tentang cahaya Tuhan tadi semua, ya. Maka disinilah sahabat memahami ilmu Allah harus luas tadi semua. Jangan kerdil. Kalau begitu kerdil, kamu mana akan menjadi fanatik. Malah kamu berpenyakit kulit. Buta mata hatimu. Terpenjara tubuhmu. Jadi akan seperti Ayublah yang punya penyakit kulit. Seperti Yakublah yang buta mata hatinya. Yakub itu kan buta dikisahkan. Tapi kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi. Bukan buta mata di sini, tapi di sini. Seperti Yusuflah yang terpenjara. Kemudian seperti Yunuslah yang tertelan ikan. Seperti Ashabul Kahfi yang ada dalam gua. Maka sahabat itulah kisah Tuhan. Maka Al-Quran kata Abah reminder. Mengingatkan kembali. Siapa Yakub, siapa Adam, siapa Yusuf, siapa Ibrahim. Itu adalah sesungguhnya tentang kita. Ya, inilah yang harus dipahami, dibangun. Maka Allah ingatkan surat As-Sam adalah wasyamsi wadduhaha. Adalah demi matahari dan cahaya. Artinya mereka adalah sholat. Sholat, ya. Artinya sholat itulah tadi. Sami'na wa ata'na. Berada pada orbitnya. Dia berputar pada orbitnya. Itulah sholat. Ya. Maka sadar itulah tersambung. Maka tidak ada kelelahan kepadanya. Triliunan tahun alam membuktikan ilmu pengetahuan. Tak sedetik pun mereka itu bergeser. Yusabbihu. Kemudian wal qamaru idza talaha, dan bulan apabila mengiringi. Matahari dan bulan. Allah sedang bicara kepada bulan dan matahari. Tapi sebetulnya Allah sedang bicara pada tubuhmu sebagai bulan. Matahari adalah sebagai ruhmu. Karena tubuhmu tidak punya cahaya sendiri. Gerak pada tubuhmu datang dari ruhmu itu. Inilah memahami Al-Quran antara ayat Qur'aniyah, kauniyah, dan ayat Al-Quran Qadim pada diri kita. Al-Quranul Mubin, Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang hidup, tadi semua harus diselaraskan. Membutuhkan tajwid, membutuhkan qiraat adalah yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana tajwid dan qiraat adalah kalau kalian ingin bahagia. Ini kan Abah sedang bicara dari menjawab pertanyaan panjenengan. Karena kalau tidak demikian, sholat sampai dongklak jidat, doa sampai habis bibir, tadi semua. Baca Quran sampai ganti ribuan Quran. Maaf. Karena pada dasarnya adalah tadi semua. Bukan berapa lama beras itu pada Magicom. Tersambung nggak? Tadi semua. Bukan berapa lama ikan itu ada di atas wajan. Kamu kasih api enggak? Tadi semua. Bukan berapa lama kamu punya handphone. Kamu punya kuota enggak? Bukan berapa lama, bukan berapa dekat kamu dengan bank atau ATM. Kamu punya PIN enggak? Tadi.
Inilah sesungguhnya manusia, karena itulah akhirnya manusia laku sholat tapi tidak sholat. Laku sholat itu tadi, biar dekat-dekat dengan ATM. Tadi semua. ATM-nya ngejajar samping rumahnya. Bahkan ada rumah ATM. Tapi sedikit pun, 1 rupiah pun dia tidak bisa ambil. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti. Ya, sesungguhnya. Karena tidak tersambung, tidak terkoneksi. Sehingga bagian Nabi, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Enggak sah. Semua ya. Walaupun sah, belum tentu makbul. Ibadah membawa pada sah. Tadi semua. Tetapi ubudiyah membawa pada makbul. Tadi semua. Tapi belum dibalas. Abudah ma'jur. Itulah di situ. Maka ada tubuhmu, hatimu, ruhmu. Syariat, tarekat, hakikat yang diikat dalam ma'rifat. Ma'rifat itu setelah engkau hilang dirimu, menyatu dengan semesta, maka engkau akan menerima ilmu tanpa batas, energi tanpa batas, rezeki tanpa batas. Kan Allah yang mengatakan itu. Allah berikan, kata Allah, rezeki mayyasha, ilmu mayyasha. Bahkan kebahagiaanmu tak terhingga. Nah, inilah Allah mengingatkan, cuma tadi watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha. Hanya mereka lah yang punya ilmu yang dibukakan oleh Allah. Ingat, hanya mereka yang dibukakan oleh Allah. Ya, maka disinilah bagaimana supaya kita tersambung, dibukakan oleh Allah. Sambungkan. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat kecuali hadir, tersambung. Kayak magicom. Tersambungnya dia dengan setrum itulah yang menjadikan nasi. Magicom tidak bisa membuatkan dia jadi nasi. Tapi tersambungnya itulah menjadikan jadi nasi. Bohlam bergantung 100 tahun syariat. Tanpa torikot. Kabel yang menyambungkannya kepada hakikat. Strum. Itulah yang membuat dia nyala. Sound system nyala. TV nyala. Inilah yang harus dipahami. Itulah kenapa sholat itu Allahu Akbar. Bar. Kenapa dilatih qalbi? Ini yang laku sholat. Yang laku sholat banyak yang gak sholat. Ya. Dan Nabi sudah menyampaikan. Banyak orang saum sama. Kata Nabi ke saum. Haji. Banyak yang haji tapi arihlah litijaroh lisum'ah. Nah, itulah hari ini. Hanya haji 2 kali, haji 3 kali. Umroh. Tadi semua. Tetangga celangap, kelaparan. Nah, karena dia tidak mengerti esensi. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Disimpulkan surat Al-Kahf. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa yang dilakukannya sia-sia. Muplis. Muplislah magicom tadi. Yang dia sudah naruh beras, naruh air. Tapi nggak nyolok. Muplislah kulkas. Yang dia taruh di situ. Dikasih es batu apa semua. Taruh makanannya busuk. Kenapa? Nggak tersambung dengan setrum. HP. Muplislah HP itu. Walaupun kamu merek Apple sekalipun. Tapi pada saat kamu SIM card-nya tidak punya kuota. Muplislah TV itu. Walaupun kamu punya 60 in. Tapi begitu tidak sambung dengan situ. Maka tidak ada gambar yang keluar. Muplislah kipas itu. Pada saat dia bergantung. Nah, syariat itu bergantungnya tadi. Tapi hati-hati yang sudah setrum. Ojo lali syariatnya. Karena hakikat syariat itu untuk mendohirkan hakikat. Mewujudkan hakikat dengan syariat. Maka itulah kenapa antara Allah menyampaikan syara'a dan mansakan dalam Al-Quran. Syara'a, syariat. Mansakan, cara. Itulah. Nah inilah sahabat, maka di Quran ini adalah wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha
dan siang dia juga sholat tasbih, ya. Wassama wa ma bana, dan langit pun tasbih, sholat setiap waktu, ya. Tidak pernah ingkar janji tadi semua. Waktu siang dia datang, tidak mengeluh apakah rezeki saya bagaimana, apa ini bagaimana, itu bagaimana, enggak. Yang penting dia sami'na wa ata'na. Maka itulah tadi. Wal ardi wa matoha, dan bumi pun sama dengan penghamparan. Dia pun adalah yusabbihu ma fis sama, apapun ditancapkan padanya, mau oleh orang kafir sekalipun dia tumbuhkan. Dia udah nggak memilih siapapun. Sama kayak Magicom. Nggak, apakah ini harus orang Islam mukmin atau bukan mukmin, nggak peduli. Colokkan oleh orang gila sekalipun, asal nyolok jadi nasi. Ini manusia bikin klasifikasi, tapi sama nggak nyambung. Yang penting nyambungnya itu daripada, oh ini harus orang iman. Apa yang disebut iman itu? Kan al-imanu uryanun. Ini tarif-tarifnya yang harus diluruskan kembali dalam beragama. Kalau tidak, Islam semakin jauh daripada kebahagiaannya. Artinya makin jauh dari surganya. Maka di sini wan nafsi wa masa, inilah Allah ingin ingatkan pada kita. Allah bicara tentang tadi waduha, wal komar, wan nahar, wal lail, ya, wal ardi. Tapi yang ingin Allah bidik adalah diri kita. Wan nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini dikasih memilih. Qad aflaha man zakkaha. Yang tadi tidak lagi cepat dalam memahami hidup, memahami agama. Tadi semua tidak cepat, bebas dari penyakit kulit, bebas dari baru kamu sipir sopar, kosong, kosongkan tadi semua. Maka mari kita pahami dulu tentang dalam ilmu pengetahuan sekarang ini, sahabat, mungkin 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, bahwa mereka baru menemukan 100 miliar galaksi. Ingat, hari ini ilmu pengetahuan dengan teleskop Hubble, ya, atau Hubble, ya, itu telah ditemukan 2 triliun galaksi. Supaya kamu akbar, kamu itu betul-betul kamu itu kecil. Itulah makanya wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Ingatlah Tuhanmu di dalam jiwamu. Dalam jiwamu dengan tadarru wa khifatan, dengan takut. Ya, karena kecilnya kita. Tadi semua. Bagaimana kau petantang pententeng merasa jadi kiai? Orang suruh ngesot-ngesot sama kamu. Di mana rasamu itu? Inilah yang sudah salah kaprah, kesalahan yang dilakukan berulang-ulang dianggap kebenaran. Silahkan kamu yang pilih sendiri. Nanti silahkan kamu akan bertemu dengan Abah. Abah akan katakan pada kalian, apa yang kalian lakukan itu sia-sia. Nah, itu. Kalau kalian celaka tidak apa-apa, tapi jangan dolun mudilun membawa celaka orang lain. Itu aja yang Abah marah itu tadi semua, ya. Jadi, nah, adapun galaksi yang paling tua, tertua disebut MOM, adalah Z14. Itulah galaksi yang pertama ditemukan. Kemudian dari 2 triliun galaksi itu, sahabat, ada yang tempat kita berada disebut galaksi Bima Sakti, ya. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi yang terdekat adalah Andromeda. Galaksi yang tertua adalah MOM. Galaksi kita adalah Bima Sakti. Galaksi yang terdekat dengan Bima Sakti Andromeda. Galaksi terindah adalah Andromeda. Maka bisa juga diartikan bisa saja Allah siapkan tadi semua. Karena ada black hole, ada white hole, ada pink hole. Ruh pada saat keluar itu akan tergantung daripada kondisi si ruh. Dia ada galaksi-galaksi yang bayangkan. 2 triliun. Satu galaksi aja kayak kita ini punya hampir
100 matahari. 100 miliar. Dijelaskan di sini adalah yang Abah lihat tadi dari National Geographic ya. Tidak kurang ya ada 100 ya matahari ya atau bulan ya. Mana tadi Abah tulis ya tadi punya 100 miliar matahari. Satu galaksi kita punya 100 miliar matahari. Abah kisahkan dulu yang besar. Maka perjalanan waktu dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke windu, windu ke dasawarsa, dasawarsa sampai hari Tuhan itu hanya 1,5 jam. Hari Tuhan. Tuhan tidak punya hari. Ingat itu. Ya. Ingat. Tuhan tidak punya hari. Tuhan tidak punya arah. Tuhan bebas daripada ruang. Seluruhnya hari ada pada Tuhan. Tadi semua. Seluruhnya tempat ada pada Tuhan. Semua jihad ada pada Allah. Tadi semua ya. Semua inilah kekosongan ini. Ya. Yang harus dipahami tadi semua. Bisa dibayangkan kita berada di galaksi Bima Sakti. Dan satu matahari kita adalah yang kita tinggali bumi ini. Bersamanya Merkurius, Venus, bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itulah-nya. Dan sahabat, pernahkah lihat kalian yang telah dibuat oleh Google ya tentang bumi dari mulai satu titik gitu. Kemudian dari dirimu tarik ke atas itu kan tadi semua. Bumi kita ini debu tepung itu terlalu besar buat bumi kita ini gitu kan tadi semua. Jadi terus manusia petantang petenteng di tepung itu. Mengatakan Allahu Akbar, ana duriat, Allahu Akbar. Inilah. Bagaimana kau mengatakan Allahu Akbar? Kau Allah kecilkan, kau Allah rendahkan. Ya. Inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. Tapi ingat, sebesar-besarnya alat galaksi ini, semua ada pada dirimu. Tuh, Bima Sakti pada dirimu, Andromeda ada pada dirimu. Blue Sky atau susah lagi diceritakan. Besarnya, akbarnya. Tapi semua ini ada pada kekosongan. Semua. Termasuk diri kita. Diri kita juga sama. Kenapa Abah campurkan pemahamannya ini supaya kalian mengerti pada saat Allahu Akbar itu betapa kita itu kecilnya. Maka wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan itu. Dari semua ya. Marilah kita luaskan ilmu Allah, pahami ilmu Allah yang maha luas tak terhingga. Rizki Allah yang maha luas tak terhingga. Ya. Kecerdasan semesta tanpa batas yang nanti kita akan lihat pada tubuh kita. Hasil penelitian ilmu pengetahuan. Allah mengkhobarkan pada seseorang. Tadi semua. Allah lah. Maka bagi orang tauhid tidak ada satu ilmu pengetahuan yang datang. Kecuali selama itu kebenaran pasti dari Allah. Dari sahabat. Allah menciptakan otak. Tetapi manusia menciptakan pikiran. Nah inilah. Allah telah menciptakan otak. Allah lah yang menyiapkan kecerdasan tanpa batas. Rizki tanpa batas. Kebahagiaan tanpa batas. Tapi manusia mengisi dengan pikirannya. Nah inilah. Itulah yang disebutkan dengan segala pengetahuan kau raih dari luar kepada pikiranmu. Itulah yang disebut khuldi sebetulnya. Dan Allah melarang. Maka Allah sudah mengingatkan dari awal wa idkulna. Wa kulna ya adamuskun. Anta wa zaujukal jannah. Wa kula minha rogoda.
Wala taqrabah hadhihi sajarah. Itu sajarah khuldi. Harusnya ditumbuhkan oleh kita adalah iksirun wa ghali. Maka tadi, ya Nabi salam alaika itu. Ya, anta samsun kepada siapa ruh Nabi, anta badrun pada tubuh Nabi. Anta nurun fauqon nuri, C kuadrat. Hai Muhammad, engkau adalah E energi. Tubuhmu adalah massa, M. Sesungguhnya hakikat dirimu adalah, badanmu adalah badrun, dan badrun tidak punya cahaya, tapi gerak tubuhmu itu dari samsun, dari semua. Maka itulah Allah mengatakan dalam dadamu, kau kabun. Pada saat Allah mengatakan kau kabun itu bintang. Bayangkan, berarti dalam tubuh kita ini ada 2 triliun galaksi dalam tubuh manusia. Kalau manusia ngerti betapa, inilah kenapa Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sampai Allah bersumpah watin, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladil amin. Tadi semua demi buah tin. Secara hakikat buah tin adalah tubuh kita. Watin, wa zaitun adalah jantungmu itu, yang seperti buah zaitun. Tadi semua, disitulah rumahnya, disitulah kebahagiaanmu, disitulah semesta tanpa batas, disitulah alam abstrak, alam kesuhanan. Maka tadi jangan bedakan, jangan pisahkan, nggak ada lagi hulul ittihad, karena Allah itu tidak ada ruang dan waktu. Ingat itu, ya, bukan Allah ada dalam jantungmu secara fisik. Nah inilah kamu harus ngerti ilmu fisika dan ilmu kimia supaya memahami sesungguhnya. Maka disinilah yang disebut wazaitun, waturisin, kesadaran. Bukit Turisin, Bukit Shin, inilah Sidroh Al-Muntaha, Jabal Nur kalau baginda Nabi, semua. Jabal Rahmah pada Adam, semua. Ya, kan orang yang sampai kepada Bukit Turisin, dia pun akan menjadi Jabal Rahmah, Jabal puncak gunung rahmah kasih sayang. Maka penghujung perjalanan manusia itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani pada tubuhnya, Ar-Rahimi pada ruhnya. Salat pada tubuhnya, salat pada ruhnya, salawat kepada jasadnya. Tapi apa yang kamu gerakan itu laku salat. Sebetulnya Allah tidak ada perintah dalam Al-Quran melakukan laku sholat. Ya, tafsirkan oleh hadis laku sholat. Laku sholat itu hadis. Tapi hadis pun tidak ada yang rinci. Adalah pandangan ulama. Berarti kalau begitu, sholat itu adalah ijtihad pikiran daripada ulama. Maka disinilah akhirnya setelah 1000 tahun lebih, manusia sudah kehilangan hakikat sholat itu sendiri. Karena sifat yang datang dalam bayangan manusia akan selalu berubah. Sebagaimana berubahnya dari Ja'far As-Shadiq pada Hanafi, dari Hanafi kepada Imam Maliki, Imam Maliki pada Imam Syafi'i, Syafi'i pada Hambali. Syafi'i sendiri berubah 2 kali. Itulah kata Abadi, dari Ar-Risalah, masuklah Tufatul Muhtaj, kemudian naik Al-Majmu. Kemudian naik. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, Safina, Bajuri. Kifayatul Awam, terus Kifayatul Akhyar. Untuk fikihnya. Karena memang alam ini akan selalu menuntut hukum baru. Ingat itu. Kamu nggak merasakan, kamu yang berumur 50 tahun, dulu ada TV, dulu ada handphone. Bagaimana kamu komunikasi? Bagaimana mobilmu dulu? Bagaimana teleponmu dulu? Bagaimana kamu bicara dulu? Bagaimana jalan-jalan dulu? Bagaimana orang ngebangun dulu? Coba, sadarlah. Ada ilmu yang Allah siapkan kepada setiap zaman. Sadarlah. Inilah kenapa
yang selain Allah itu tagoyur. Karena untuk itulah ditagoyurkan. Dari ada menuju tidak ada. Ada yang diadakan, ditiadakan, diadakan, ditiadakan. Maka itulah selain Allah itu kosong, tidak wujud. Karena syaratnya wujud itu kidam, bako, muhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, dan harus wahdaniyat. Wahdaniyat. Semua. Kalau tidak begitu berarti kamu adalah kosmik, debu-debu kosmik yang gak sadar diri. Hati-hati dengan kondisi hari ini. Ya. Maka pahamilah. Jadi Abah ingin bicara tentang dalam Al-Quran sahabat tidak ada. Yang ada adalah akimis sholat. Disuruh sholat bukan laku sholat. Maka jangan merasa paling benar dalam laku sholat. Karena yang intinya bagi Tuhan tadi, ya, bukan merek magicomnya, bukan sudah benar naruh airnya, bukan benar naruh berasnya, nyambung enggak, itu masalahnya. Kenapa ribut dengan tadi? Yang penting ke Surabaya bukan naik Avanza-nya, baik dengan Innova-nya, mau jalan kakinya, mau naik sadoknya, mau ngegelindingnya, mau naik pesawatnya. Pergi enggak masalahnya. Ini orang sibuk aja dengan tata cara. Menyalahkan orang yang sudah berjalan. Menyalahkan orang yang sudah berbuat. Tapi dianya nggak pergi-pergi. Hanya berdiri di pelang. Tuh sorga. Tuh sorga. Tapi tidak pernah berbuat, berlaku sebagaimana penduduk sorga. Nah inilah sholat. Maka sholat beda dengan laku sholat. Yang diperintahkan oleh Allah itu 61 kali dalam Al-Quran. Sholat. Aqimis sholat. Ita'uz zakat. Kenapa sholat? Nah inilah. Maka disitulah karena kita ada dua bagian, dohir dan batin, muncullah syariat dan hakikat. Ngomongin hakikat dalam. Ngomongin syariat luar. Ngomongin hakikat manis. Ngomongin syariat gula. Tapi ojo lali. Gula dan manis itu wahid satu. Walaupun tubuhmu melakukan sholat. Itulah kenapa kata apa? Orang makrifat itu haram sholat. Haram merasa sholat. Maka syirik pada dia sholat. Merasa sholat. Karena dia sudah tidak akan pernah. Karena dia sudah kosong kembali. Maka orang bahagia itu kalau sudah sholat. Maka tadi. Kata Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat. Di situ bukan nyuruh. Nah itu maka orang sudah salah nafsirkan sholat dan laku sholat. Aqimis sholat lidzikri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Fa'budni wa aqimis sholat lidzikri. Wadkur rabbaka binafsika tadarruan wa khifatan. Sambungkan. Alam sogir dan alam kabir. Al-mu'min mir'atul mu'min. Ruh yang ditiupkan Allah nafahtu fihi mir ruhi. Dia menyembah dirinya. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu kembalinya. Alam sogir. Al-mu'min alam sogir. Al-mu'min alam kabir. Tadi semua. Inilah yang harus dipahami. Tapi esa semuanya. Ingat itu. Ya. Salat karena ada ana kata Allah. Ada mubtada. Adapun sholawat karena Tuhan mengutus dirinya wujud menjadi khobar mubtada yang bernama Muhammad. Berarti sebetulnya sholawat juga pada Allah. Kepada dohirnya Allah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rupaku Adam. Nama rahasiaku insan. Maka disinilah kita perlu meluaskan siapa Muhammad. Siapa Ahmad. Tadi semua. Ya.
Maka sahabat, maka bayangkan tubuh kita ini 40 triliun sel. Bayangkan 40 triliun sel. Itu baru diketahui hari ini. Sekarang. Nanti masih bisa berkembang. Karena ilmu Allah tidak akan ada ujungnya. Itulah maka kenapa baginda Nabi menyuruh kita minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari lahir sampai kamu lahir lagi gitu, nggak ada mati. Mana ada mati? Hanya pindah al-mal'un atau almarhum itu tentang casing. Kalau seandainya kamu kembali pada manusia, almarhum. Tapi kalau seandainya calon kamu mati adalah kepada binatang, al-mal'un. Karena kita ada diri dohir kita ini adalah al-insan hayawanatik, itu tubuhnya basyarun, binatang. Ulaika kal an'am. Nah, maka tadi ibadah yang dilakukan oleh binatang itulah yang tidak layak disebut sholat. Padahal binatang sekalipun sudah yusabbihu ma fis samawat, berarti kita ini binatang yang justru melawan Allah. Binatang sami'na wa ata'na pada Allah. Walaupun bagaimanapun ya, maka binatang, ayam, kambing, waktu hidupnya nggak usah dikasih nama, nggak usah, cukup kambing, pakai majaz mursal saja, kambing, domba. Tapi pada saat matinya, ayam geprek, ayam pepes, ayam kalasan, soto ayam, sate ayam, ayam aja berguna setelah lepas tubuhnya itu. Kambing, nggak ada kambing maman, kambing ujang, kambing ini, kambing itu, nggak ada. Kan sebenarnya mereka sudah bertasbih pada Allah. Cukup saja, nggak usah membawa diri saya. Yang penting saya bermanfaat. Nah itu. Maka, tapi setelah matinya, sate kambing, tongseng kambing, sop kambing, rica-rica kambing, tadi semua. Gulai kambing. Nggak ada kan sop mamad. Tadi semua. Sate mamad. Soto mamad. Tongseng mamad. Disinilah yang Allah ingatkan kepada kita. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin, karena mereka menyembah pinggir. Nyebut-nyebut nama Allah tapi nggak kenal kepada yang punya nama. Ya. Nah, bayangkan 40 triliun sahabat. Ayo kita sedikit luaskan. 40 triliun sel. Setiap sel itu ada inti sel. Setiap inti sel itu ada atom. Setiap atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Di dalamnya lagi ada boson. Di dalamnya lagi ada quark. Dan semuanya begitu dilihat, profesor yang menemukan meneliti ini, ternyata partikel-partikel atom itu kosong. Kosong. Maka kita seharusnya adalah selaraskan diri kita dengan alam supaya kembali kosong. Itulah kenapa al-imanu uriyanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa. Pakaiannya takwa. Takwa itu kosong. Sebagaimana tadi bulan tadi semua, matahari tadi semua. Ya, sebagaimana tadi dia udah wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Tapi sekarang ini justru Allah ingatkan kepada kita sampai kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Karena disinilah tadi jaitunnya tadi iksirnya tidak ditanam. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Itulah pohon apa? Iksir. Kalau bahasa ruhnya iksir. Maka Nabi dikatakan antas samsun. Berarti engkau matahari, engkau bulan. Begitu sebetulnya tadi. Engkau ruh, engkau jasad,
engkau Adam, engkau Hawa. Begitu sebenarnya Allah itu ngomong. Nah, itu. Kalau mengerti apa yang dia maksud tadi semua. Anta Samsun, anta Badrun, anta Iksirun wagoli. Nah, iksir itu pohon, wagoli. Yang harum, yang indah, yang bahagia. Kan disitulah ada sumber kebahagiaan. Sahabat, bayangkan tadi, 40 triliun sel, ada 40 triliun di dalam itu ada, bagaimana ada atom, dalam atom ada neutron, proton, ada boson, ada quark. Disitulah terisi dengan ismu jalalah semuanya. Tubuh dari semua. Ya. Maka itulah kenapa sahabat Profesor Jepang menemukan setiap air yang dibacakan. Karena 70% tubuh kita adalah air. Maka dibacakan air, maka demikian pula para baginda Nabi mengobati dengan air. Karena aras Allah di atas air. Dan kita berasal dari air. Tapi inilah, maka kata Abah, di bulan Jumadil awal, Jamada itu bulan kering. Tadi semua ada musim awal kering, Jumadil awal itu adalah waktu mereka mencari air. Nah inilah sebetulnya bulan, kalau kalian ngerti hakikatnya di Jumadil awal, tapi harusnya Robiul awal kemarin adalah dilahirkan. Dengan apa? Talqin. Semua dibelah dada. Dibelah dada. Bahasanya adalah bahasa hari, dicuci dengan air jam-jam. Gitu. Dibelah dada. Semua. Untuk Robi mencari air. Ma'ul hayat. Sampai Jumadil akhir. Akhir mencari air Jamada. Bulan kering. Untuk apa? Untuk Rojab. Rojab. Roknya rahmatullah. Jimnya jarmil abdi. Baknya birullah. Rojab. Dari semua. Ya. Karena kamu adalah bukan kamu. Kamu adalah tatanan semesta tanpa batas. Tatanan kebahagiaan tanpa batas. Bayangkan. Kalau selnya saja 40 triliun. Berarti bisa dibayangkan bagaimana rizkimu itu, betapa mahal luasnya rizkimu itu sebenarnya. Tapi kau batasi. Dari semua. Ya. Padahal di dalam 40 triliun itu ada sel. Di dalam sel itu bayangkan ada 40 triliun. Tadi semua. Proton, elektron, neutron. Dalam proton, elektron dibelah lagi. 40 triliun. Nah, kalau gitu ternyata kita tidak ada kan. Itulah syartnya katakan. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dahulu kita ini. Tidak ada. Dia Allah itu sendiri. Dalam kosong. Tadi semua. Kosong. Dan sekarang pun. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alaikan. Sekarang pun dia adalah ada dalam kosong itu. Tidak ada kita. Inilah. Maka tugas kita adalah selalu mengingatkan. Ayo kembali. Kembali pada kosong. Telanjangi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam, ke sini sebelum bicara. Singkirkan debu tuh, debu kosmik pikiran. Otak diciptakan, kamu isi. Huldi. Surga, neraka, ini, siksa, azab yang pedih. Miskin, kaya. Benci, dengki, dendam, hasud, sum'ah. Ayah karim. Akhirnya kamu sekarang bukan kamu. Ulaika kal an'am, kata Allah. Bahkan balhum adol. Kalau binatang mereka mengerti kepada Tuhan yang merawatnya. Abah udah bahas dari kitab Imam Kusyairi dalam tafsir Lataiful Isyarah. Binatang mengerti kepada Tuhan yang memberi makan. Binatang mengerti berterima kasih pada Tuhannya. Binatang mengerti mana yang baik dan buruk.
binatang mengerti mana yang memberikan manfaat dan madarat pada dirinya. Tapi manusia sebesar-besarnya kebodohan malah tidak mengerti pada Tuhannya, pada dirinya. Semua ya. Dari itu sahabat, bayangkan pada saat sholat, siapa yang sholat? Itulah Jainuddin Al-Malibari tobat dalam khusus bab sholat yang mengatakan harus dibunuh orang yang tidak sholat. Padahal maksud beliau ralat dalam kitab Shalalimul Fudola, syarahnya ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan, tapi yang harus membunuh, menapikan dirinya. Itulah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum, kata Allah. Allah mengatakan kata lau, seandainya. Tapi Allah tidak menyuruh. Nah, di sini siapa yang Allah nyuruh salat? Tadi semua. Maka dalam Quran itu harus ngerti pilun amrin, misalnya kulu wasrobu dan lain sebagainya, itu juga harus dimahami. Allah kapan nyebut kulu wasrobu? Kul huwallah. Nah, disinilah hanya anak-anak santri yang mengerti. Mana kul tadi? Perintah yang wajib di atas wajib. Tadi semua. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Supaya kita bisa sholat kita bimana as-sholat mi'rajul mu'minin. Tapi pahami dulu kamu betapa besarnya dirimu itu. Maka ada malaikatul muqarrabin, ada malaikat ruhani, karubiyin, kiraman katibin. Di dirimu ada laut, ada gunung, ada samudra, seluruh isi alam kami pada dirimu berasal dari titik itu, dan kamulah titik itu. Bikana makana, yakunu mayakunu. Segalanya berasal dari kamu, dan apa yang ada itu ada dengannya. Hari ini yang sedang terjadi, karenanya besok yang akan terjadi bersamanya. Bikana makana, yakunu mayakun. Nah, inilah yang harus dibersihkan, dicuci otak. Karena kita masih, itulah surat An-Nisa mengatakan, wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan dekati sholat. Sampai juga kamu jangan dekati masjid pada saat kamu sudah punya junub. Nah itu maknanya luas, sahabat. Junub kepada Allah itu nggak ada hubungannya. Tidur begini nggak bisa hubungan dengan Allah. Nggak ada. Dan sebaliknya mandi adusmu itu nggak ada. Tiba-tiba kamu jadi suci sebenarnya. Sama juga wudhu. Tangan kamu dicuci emang lantas kamu bisa hubungan sama dia? Nggak juga. Kan disitulah sebetulnya ada tahalli. Ada syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Itulah tentang tahalli, tajalli. Tahalli lah pertama sifat-sifat yang bukan sifat dia. Dengki, dendam, hasud. Tadi semua. Buang. Tadi semua. Ya, dan marilah kita rubah nasib. Jangan lagi ada perkataan aku miskin, aku susah. Aku ini orang kecil, aku ini orang gak berguna, aku ini. Hilangkan kata-kata itu dari ucapan. Karena dia akan ada di dalam cermin kolbumu. Semua. Allah akan mencatatkan apa yang kau ucapkan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in. Inilah papan loh, tempat nulis kamu sendiri. Dadamu itu. Jaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Itulah kenapa di situ iksirun wa goli. Kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat nafi isbat. Nafikan. Maka siapa orang berjalan dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis tidak jam'u, nafikan, maka tidak isbat sabata di hari Sabtu.
maka kamu tidak kembali pada ahad, tapi kirodatan wa khanajir. Jadilah monyet dan babi, kata Allah. Ini semua, ya. Inilah yang harus, ini sebetulnya pada Allah itu simple. Nggak usah kita sering nyebut-nyebutnya apa. Sadari kehadirannya, rasakan. Ada kita, ada yang diadakan, hidup kita, hidup yang dihidupkan. Inilah sadari, supaya kita menyatu dengan semesta. Ada api di tubuhmu, ada api di luar tubuhmu. Ada angin di tubuhmu, ada angin di luar tubuhmu. Ada tanah di dirimu, ada tanah di luar dirimu. Ya. Ada air di dirimu, ada air di luar dirimu. Satukan, selaraskan dengan air alam ini. Selaraskan dengan udara alam ini. Selaraskan dengan api alam dini pada nafsul amarahmu itu. Amarah, lawamah, mulhimah. Masukkan satu titik mutmainnah. Maka di situ dia sudah mengundangmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Itu maksudnya. Hei, jiwa-jiwa yang sudah kosong. Jiwa-jiwa yang sudah selaras dengan alam. Sudah mengembalikan narunnya. Hawaunnya, ma'unnya, alif lam lam hanya pada wujud mim ha mim dal Muhammad yang sudah terpuji, sudah memandang alif lam is seluruh ini adalah seluruh puji adalah milik dia. Puji qadim alal qadim, dia kepada dia. Puji qadim alal hadis, dia kepada dia lewat makhluknya. Puji hadis alal qadim, dia lewat makhluknya. Memuji lewat mulut makhluknya supaya manfaat buat si makhluk, memuji dia. Puji hadis ala hadis, dia memuji dirinya dari makhluk ke makhluk supaya si makhluk yang saling memuji itu mendapatkan luluberan. Tadi semua, maka akhirnya maka sempurnalah pemujianmu itu, sahabat. Ya. Bayangkan oleh kamu pada saat kamu tadi, maka kata Allah berkata, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Nah, karena kamu sekarang sebagai pengutup dari Abah, mari tarik energi kebahagiaan olehmu. Itulah nafas. Ya. Karena hanya nafas yang menyambungkan alam sogir dan alam kabir. Nafas yang menyandingkan tadi. Hentikan tuduhan-tuduhanmu pada Allah. Karena yang membuat kita susah adalah kitalah yang menarik, mencatat tadi dari kecil. Bahkan orang tua, lingkungan kita yang membuat otak yang sudah sebaik diciptakan oleh Allah diisi pikiran-pikiran binatang. Ayo cabut takhali dari semua. Aku pantas bahagia, aku bahagia, aku sehat, aku baik, aku menjadi magnet rizki. Aku menjadi sumber kebahagiaan kepada makhluk lain. Maka itulah sholat yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan ke kananmu. Kasih sayang ke kanan. Dan keberkahan ke kanan. Ke kiri sunnah. Assalamualaikum. Keselamatan kepadamu. Orang yang sholat aman. Orang yang sudah sholat aman tetangganya. Aman lingkungannya. Aman. Aman. Jadi kalau nggak dikembalikan ke gini, kita hanya terjebak dalam ritual yang tidak ada spiritual. Hari ini, maaf nih, semakin jauh Islam. Dari aslama itu sendiri. Yang hanya ngaku-ngaku Islam, tapi tidak aslama. Orang yang kalian sebut kafir malah aslama. Makanya kenapa dalam Al-Quran sendiri Allah tidak mengatakan bukan laku sholat. Adapun laku sholat itu adalah dari hadis dan juga dari ijma ulama. Untuk apa? Untuk tadi untuk mensyariatkan supaya nyata hakikat itu pada syariat. Laku sholat, takbirmu, tasjid Allah. Tapi tasjid ini adalah tasjid adalah setelah kamu nyatu dulu la ilaha illallah. Maka tadi kata Abah, mengenal diri itu syahadat. Kau akan menyaksikan Allah pada ruhmu, Muhammad pada dohirmu. Tadi hilang kamu ke dalam kosong, lenyap kamu. Allahu ruhun, Muhammadun
Jas Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Maka mengenal diri itu bersyahadat. Supaya apa? Supaya kamu bisa sholat. Syahadat itu. Ya, kamu bisa sholat. Tapi luaskan mana sholat. Karena sholat beda dengan laku sholat. Maka kata Abah Jack itu sholat. Bill Gates sholat. Orang-orang yang digunakan oleh Tuhan menemukan listrik, menemukan hukum relativitas, menemukan pesawat terbang, menemukan HP, mobil, motor, mobil, segala yang bermanfaat. Itu karena sholat. Ingat itu. Tadi semua. Itu sholat. Karena digunakan oleh energi semesta oleh Tuhan. Untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Malah yang nganggap sholat, yang merasa sholat, yang nggak sholat. Yang laku sholat. Makanya itulah. Yang sekarang ini Qur'annya mengatakan akimi sholat, aqoma yukimi iqomata bimana muta'adi. Artinya menurut pengertian Allah, sholat itu kamu sadar. Pada napasmu, pada uripmu. Sadar. Tersambung sadar itu. Sadar bagaimana? Sadar kita ada yang diadakan satu. Sadar hidup yang dihidupkan. Sadar wujud yang diwujudkan. Sadar melihat semua milik dia. Itulah dalam hikmah hikam yang ke-23. Allah melarang manusia mengaku yang bukan miliknya. Tapi kata Syai'ila, apa yubihu? Tapi apakah boleh Allah membiarkan kamu mengakui sifatnya menjadi sifatmu? Itu sadar. Sadar, kosongkan. Maka tadi, al-imanu uriyanun walibasuhu taqwa. Kalau nggak gitu, nggak ada al-yakin. Maka itulah Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Di prinsipnya iman itu adalah bukan percaya, tapi al-yakin. Buat apa kau tahu Allah? Abu Jahal aja tahu kok iman. Ya. Tapi justru ini yang harus dibangun, sahabat. Kamu layak bahagia. Kamu layak mendapatkan apa yang Allah katakan. Ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan sesuaikan dengan walakot karomna. Kalau Allah sudah karomna. Bahkan Nabi mengatakan. Man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyahwan syara. Siapa telah masuknya Allah. Cahaya Allah. Ingat bukan Allah lagi. Nur af'al Allah pada nubuh. Nur sifat Allah. Asma Allah pada hatimu. Nur. Karena tadi matahari lewat Rasulnya memancar. Maka satu ujung Rasul itu bersama Allah. Satu ujung bersama kami. Itulah sud Rasul. Utusan matahari itu cahaya matahari. Kamu nggak usah pikirin matahari. Laisa min, tadi. Laisa kami selihi. Kamu pun bersama matahari. Hancur. Ingat itu. Tapi kamu bersama cahayanya. Kamu bersama cahayanya. Yang hamus yang disebut salat, kamu sadar, kamu di ujung. Itulah yang katakan. Kullu syai'in yarju ila sholih. Setiap segala kembalikan. Semua. Maka tidak mungkin kamu kembali pada Allah kecuali dengan Rasulnya. Ingat itu. Karena Rasul itulah cahaya. Nur. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Yang disebut Rasul yang bernama Muhammad. Ya. Yang berupa Adam. Yang bernama Imron, Ujang, Maesaroh. Itulah namamu yang, nama dia yang ke-101. Maka tadi kepada Allah itu nafahtu fihi mir ruhi seperti air. Tapi pada dasarnya dia itulah yang meliputi segalanya. Kita diliputi olehnya. Maka yang harus dibangun kesadaran adalah kesadaran ketuhanan. Kesadaran kebersamaan. Maka itulah baginda Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat. Tiadalah buat nasi hai majikom kecuali kamu nyambung kepada strum. Gitu. La sholata. Hei TV, tiadalah kamu itu sholat kecuali kamu nyambung pada strum. Karena kamu tidak akan keluar gambar. Nah sekarang ini manusia kebanyakan, terutama orang Islam, seperti TV yang nggak tersambung, nggak keluar gambar. Sehingga nggak bisa nonton dia. Bingung, nggak rame hidupnya.
Lapar dia. Kenapa? Dia punya magicom, tapi dia tidak tersambung tadi semua. Dia gelap karena dia punya lampu yang diulap-lap tiap hari, tapi nggak tersambung, stop kontaknya nggak pernah dinyalakan. Off terus tadi semua. Itulah sahabat. Kullu syai'in adalah babun illallah. Kata Nabi, segala sesuatu pintu untuk kenal Allah. Apapun. Kullu kan tadi semua. Syai'in tadi semua. Kalau tidak begitu berarti kullu syai'in halikun bagimu. Termasuk dirimu. Halikun. Tidak ada. Maka itulah akibatnya. Ibadah yang kamu buat sia-sia. Sholat yang kamu buat sia-sia. Karena halikun. Karena Allahu syai'ama wa huwal ana alaihi ma'alahikan. Dahulu dia ada sendiri. Dan sekarang pun adalah dia sendiri. Sebagaimana adanya dulu. Nah inilah yang harus dibangun oleh kita sahabat. Maka sholat dan laku sholat itu berbeda. Yang diperintahkan oleh Allah sholat. Sholat perintah Allah. Sholawat dan juga laku sholat dipintakan Nabi, Rasul. Tuh. Kenapa itulah? Kenapa sholat itu wajib. Tapi kenapa sholatnya usolli pardu? Pardu itu bukan wajib. Ingat itu. Wajib dari aspek sifat. Wajib adalah wajibul wajib. Itu dari aspek Allah mutlak. Karena dia selalu ada. Maka berarti tersambung hudur kepada dia itulah yang disebut sholatul daim. Sadar pada urip. Sadar pada hidup. Sadar kita hidup yang dihidupkan. Wujud yang diwujudkan. Itulah. Tapi apapun yang kamu lakukan disebut sholat maktubah. Itu disebut dengan laku sholat. Itu pun tidak jelek. Karena kau buat tasjidnya. Berdiri. Tapi sadarilah. Pada saat Allahu. Kenapa? Ini juga harus ngerti. Kenapa ada udunain, ada mankibain. Ada di atas bahu. Bahu. Mana ba, mana hu. Siapa ba, siapa hu. Bahu. Mau juga di atas telinga sini. Siapa di sini telingamu itu? Tadi semua. Kenapa? Di atas telinga sini. Lihat ini. Semua itu sahabat ada syariat, ada hakikatnya. Dan ulama kita dulu ngerti. Walaupun Allah nggak nyuruh begini. Gitu kan tadi. Nggak ada perintahnya. Nah, makanya Abah pernah nantang satu ulama yang dianggap besar lah di Indonesia. Tunjukkan ke saya. Sholat seperti kamu itu seperti sholat Nabi Muhammad. Coba. Kita, karena kita juga percaya pada hadis. Ya, walaupun kita harus verifikasi dan ulama. Ya, tapi jangan menutup sholat yang Allah sendiri yang mengadakan. Wajib. Wajibnya sholat itu urip sadar. Gitu. Makanya akimi sholat. Dari kata akoma. Pilun amrinnya itu akoma yukim ikomatan. Kenapa bimana muta'adi? Artinya selawasnya selama kamu sadar. Selama urip. Kamu harus tersambung. Gitu. Itu disebut sholatul daim. Tapi yang disebutkan dengan sholat yang adalah laku sholat. Ya itulah kenapa usolli. Gitu. Usolli. Orang usolli bukan sholat. Itu laku sholat. Hanya untuk menunjukkan dengan dohirmu ada syariat. Ada fi'il Allah pada tubuhmu. Gitu loh. Ini tasjidnya gitu loh. Berdiri alifnya gitu loh. Pada saat kamu ruku. Ada lam awalnya. Pada saat kamu sujud lam akhirnya. Pada saat kamu duduk hu-nya. Kenapa ini disebut dengan tasjid? Karena inilah nurun ala nurin. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Tasjidnya itu syahadat. Maka apa? Orang bersyahadat itu menyaksikan mengenal diri itu bersyahadat. Kalau tidak bersyahadat kamu. Nah sementara sholat adalah setelah kamu adalah menyaksikan bersyahadat. Hadapkan yang bersyahadat tadi. Sholat namanya. Jadi sholat itu menghadapkan
Yang kamu saksikan la ilaha illallah batinmu, Muhammad dan Rasulullah adalah dohirmu. Berarti syahadat, mengenal diri syahadat, menghadapkan diri sholat, menahan diri imsak, saum. Saum itu menahan. Menahan merasa wujud, menahan merasa hidup, menahan merasa bisa, menahan merasa ada. Maka kata Abah, enak kalau kamu sudah bisa konsep ilmu itu. Dakwah kayak apapun, insya Allah tidak akan keluar kesombongan. Karena kau sudah dari awal sudah menyaksikan dalang terus. Maka itulah sahabat, saya baru kemarin buka buku Jack Ma lagi. Kenapa dia lakukan Tai Chi? Ternyata pada saat dia merasakan gerakan pada Tai Chi Jack Ma itu, dia merasakan piilnya katanya. Ini aku lihat geraknya Tuhan. Coba. Sebetulnya sama aja. Kamu gak usah pakai Tai Chi sholatmu. Tetap aja seperti kamu. Tapi sama intinya. Yang dilihat nur fi'il Allahnya yang penting itu. Nur af'al Allahnya itu yang penting. Siapa yang menggerakkan tubuh ini? Itu yang penting. Makanya Jack Ma merasakan. Pertama dia mengatakan I'm not exist without him. Aku tuh gak ada kalau gak ada Tuhan. Dia menyebutnya Buddha, silahkanlah menyebut Buddha, Sang Siddha Gautama itu hanya nama, pusingkan amat. Nama itu kan buatan kamu juga, dari semua. Ya. Tumpeng aja bisa ditulisin tai sama kamu, nggak apa-apa kok nama kok, dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Dia merasakan gerak, menyaksikan fiil, tapi dia kemudian dia sadari siapa yang menggerakkan tubuh ini. Siapa yang melihat ini? Siapa yang mendengar ini? Siapa yang ada ini? Siapa yang memberikan aku makan? Siapa yang memberikan aku baju? Siapa yang memberikan aku? Terus dia akhirnya menyadari. Pelan-pelan dia fana, lebur di situ. Sahabat. Lebur dia. Dan kamu bisa lakukan dengan sholatmu itu. Bisa kamu lakukan dengan sholatmu itu. Semua. Ya. Gerak sholatmu itu tasjidnya. Berdirimu itu alifnya. Nur berarti dari mulai. Nur Muhammad, Nurullah. Haruslah kepada narun, api berdiri. Hawaun, udara, ruku, maun, sujud, air, duduk, turabun, tanah. Kamu tuh sedang sholat tuh menulis lafaz Allah. Tapi dia yang menulis, ya dialah yang mengatakan, itulah kenapa. Yang mengatakan, aku Allah itu. Itulah dia mengenalkan dirinya. Nah, cuma sekarang ini nggak apa-apa, kamu gerak sendiri aja dulu. Kalau di keluarga saya nggak ada takbiratul ihram tuh gerak sendiri, tangan ngangkat sendiri, badan ruku sendiri. Pasti kamu bingung. Semua. Ya. Karena kamu bukan sholat, tapi disolatkan. Maka pada saat itulah kamu akan merasakan menerima sholat. Bukan melakukan sholat. Tadi semua ya. Hanya dia yang kenali lewat fiilnya. Akhirnya begitu sadar gerakmu itu sholat. Maka tubuhmu menjadi sholawat. Karena tubuhmu Muhammad. Bersolawatlah. Fasolli li rabbika. Nah, sholli di situ sholawat tubuhmu. Li rabbika wanhar, korbankan. Nah, itulah maka harus korban. Maka di sini pun kamu ada mendapatkan inna a'tayna kal kausar. Kenapa Allah menggunakan kata inna? Tadi. Pak inna ada isim inna tadi semua. Kenapa ada harfun taukidin? Banyak kata Quran menggunakan kata inna. Inna lillah. Inna. Karena manusia nggak percaya mati itu nggak ada. Gitu. Wa inna ilahi roji'un. Fa inna ma'al usri yusron. Inna. Karena harfu taukid. Maka itu kan. Lihat. Fa inna ma'al usri yusra. Ada dua isi ma'rifat. Innanya menggunakan harfu taukidin. Taukid. Semua. Allahu Akbar. Tapi kemudian disusul dengan dua isim nakirah.
Tadi semua itu sudah Tuhan itu nikmat mana yang kau dustakan sebetulnya. Begitu jelasnya Allah mengajar pada kita. Tapi tadi, karena Abah dari kemarin bicara dengan orang-orang ahli nahu sorf, kenapa saya nggak ketemu tadi hatimu busuk, itu aja. Allah nggak mau, kamu tahu dia dari semua. Satu ngerti bahwa ilmunya, iya, monyet gegulung kelapa, karena yang tahu dia hanya dia. Selama kamu dakwah, kamu demi pulus, ya kamu yang ada dia itu tadi semua. Itu aja patokannya tadi semua. Karena pulus itu gaji dari dia, bukan kamu, justru sebaliknya. maaf ya. Udah sahabat, ini udah 1 jam lebih, sehat semua panjenengan. Tapi pada dasarnya, ayo nikmati. Sholawat adalah tubuhmu, sholat adalah ruhmu. Pada dasarnya, itulah kenapa mengenal diri itu bersyahadat, sholat itu menghadapkan diri. Setelah kenal diri, itulah disebut syahadat. Kamu menghadapkan diri, itu disebut sholat. Sholat yang menurut Allah akim, aqoma yukim, bukan pilun amrilnya, bukan kum. Nah, sekarang orang mengartikan kum, jadi koma yakumu kiaman, asal berdiri tapi nggak sholat. Nah itu kata Abah tadi, banyak orang sholat tapi tidak sholat, banyak orang laku sholat tapi tidak sholat. Kum tadi pilunnya hanya berdiri aja suruh, ya udah ngapain, ya berdiri. Ya udah tadi, maka pada saat berdiri itu muncullah urusan CLBK, urusan ya namanya suruh berdiri tadi kum, koma yakumu kiaman. Sama saja kata Allah, innama ya'muru masajidallah, masdarnya imarah, malah digantikan innama yu'amiru, bikin takmir itu boleh tadi setelah beres yang di dalam dulu. Kalau enggak hanya berebut keropak, kalau enggak hanya berebut usoli, berebut kunut. Maaf. Ini bukan kebencian. Sekali lagi, untuk memberikan penyadaran. Karena Abah sudah menyaksikan, barangkali yang kalian yang kurang jalan-jalan tidak paham, Abah sudah keliling. Belum lama dari Dubai ke Singapura, Thailand. Insya Allah sebentar lagi, karena kemarin cek dengan orang Thailand, Sydney, suhunya lagi panas, Abah tunda dulu dari semua. Ada yang nanya sama Abah di sana, Abah takut dengan panas? Bukan takut, Abah sedang berubah takdir. Nah itu, takdir bisa dirubah gitu kan tadi semua. Daripada sengsara, itulah kita harus bisa merubah takdir semua ya. Mau mu'alak kek, mau mubarom kek, semuanya bisa dirubah asal kamu bukan kamu. Dia yang merubah. Ingat itu. Syawabikul himami la tahrikul aswaro akdal. Sekuatnya kamu, setubuh ini mau merubah, nggak bisa. Kecuali yang di dalam yang bisa merubah. Ingat itu. Dan manusia berusaha ngotot dengan yang di luar merubah. Satu mengatakan syawabikul. Maka satu ilah mengingatkan arihin nafsaka minat tadbir. Rehatkan yang di luar itu. Diamkan, kosongkan, telanjangkan, matikan. Gitu. Arihin nafsaka minat tadbir itu. Barulah ijtihadu kapima duminalaka wa taksiru kapima tuliba minka dalilun alantimasi albasirati minka. Kamu malah sungguh-sungguh dalam perkara yang tidak dijamin. Yang dijamin malah diujak-udak, dikejar-kejar, dipusingkan, sampai berantem. Yang dijamin sampai berantem-berantem. Wa taksiru kapima tuliba minka, perkara yang disuruh malah kamu nggak lakukan. Itulah. Dengan mengenal diri kau bersyahadat, akan bersyahadat. Setelah kau mengenal diri, hadapkan diri sholat, tahan diri saum, bersihkan diri zakat, sampailah dekatkan diri adalah haji. Kalau begitu kau lakukan rukun Islam setiap saat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam satu titik itu. Pada tubuhmu itu. Itulah kenapa. Datang perintah syahadat karena Allah ada tasjidnya. Dan Muhammad ada tasjidnya. Datang perintah sholat karena Allah ada alifnya. Muhammad ada hu-nya. Ada dalnya. Ada kaki. Dal itu kan kakinya Muhammad. Kepala kita mim, ha, mim, dal. Dal itu kaki. Tadi semua. Kenapa disuruh sholat? Karena ada alif. Berdiri. Api berdiri. Kenapa suruh ruku dalam sholat? Karena kita itu angin. Kenapa suruh sujud? Karena air itu turun ke bawah. Kenapa duduk? Tanah itu diam.
Allahu Akbar. Gitu aja kayaknya. Lebih-lebihan amat kamu memahami sholat. Sehingga seolah-olah manusia kamu kafirkan gara-gara sholat. Kamu hina manusia gara-gara sholatmu yang boncos itu. Tadi semua. Ya. Yang justru tidak berguna, tidak berbuat. Itu saja, mohon maaf sekali lagi kalau omongan dari Abah itu harus dipahami. Ya semua. Dengan kesadaran. Tadi semua ya. Sehat semua panjenengan. Tadi. Buat teman Jawa Timur, sekali lagi Abah umumkan bahwa insya Allah Abah tanggal 6 berangkat ke Jawa Timur ya. Nanti tanggal 9-nya adalah Abah ada ngisi acara di Abah Ali di Jalan Garuda atau apa nomor 5 itu ya tadi untuk manakib ya hari Minggu pagi ya. Mungkin tanggal 7 tanggal 8 sudah nginap di Surabaya, akan nyebrang balik dari. Tapi kelihatannya Abah nggak sampai ke Sumeneb karena kemarin sudah diskusi dengan teman-teman. Rencana akan kita mengadakan saja tawarsulan di Masjid Nasional Khalil Bangkalan. Ya, bagi teman yang darah Madura yang mau ketemu Abah, insya Allah silakan hadir saja nanti. Adalah nanti Abah akan selalu live kok selama perjalanan. Jadi Abah kalian tahu di mana Abah berada. Cuma yang satu dengan Abah. Abah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak tahu apa-apa. Dan kalian gak usah repot pada Abah itu. Tadi semua. Udah ada tata titik, tata sama saja. Maka kata Abah, Abah selalu minta di majelis sini adalah setiap habis pengajian, meminta pada jemaah untuk menginjak kepala Abah. Supaya apa? Sadar diri. Tadi semua. Ya, bahwa yang bicara itu tidak selalu yang paling benar. Yang bicara itu bukan berarti yang paling baik. Yang bicara itu bukan yang paling hebat. Maka itulah cuma sayang mungkin karena jemaah juga hormat. Padahal bagi Abah sendiri sangat menginginkan. Maka tadi buat teman-teman gak usah repot. Ada nanya Abah saya siapin. Enggak usah. Abah itu gak mau repot. Maka tadi kemanapun Abah pergi, Abah ongkos sendiri, tiket sendiri, hotel sendiri, makan sendiri. Karena Abah sudah belajar qiyamuhu binafsihi. Ingat itu. Ya, jadi bukan Abah nggak menghargai kalian dari semua. Nah, adapun apa yang kalian siapkan itu nggak usah nanya, ya itu terserah panjenengan. Tapi yang penting tadi semua jangan hinakan Abah dengan bahasa memuliakan Abah. Itu menghinakan Abah di hadapan Allah. Biasa saja kita ini sahabat. Makanya kenapa baginda Nabi itu menggunakan sahabat bukan guru dan murid. Adapun kalian menganggap guru itu urusan kalian memang harus memiliki anggapan itu. Karena murid itu dikata aroda. Kalianlah yang punya anggapan itu. Sebagai aroda. Tapi seluruhkan aroda irodahnya pada irodah Allah. Bukan pada irodah Abah. Ya. Itu saja, mohon maaf tersurangan. Sehat semua panjenengan. Mohon maaf sekali lagi. Sehat berkah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.